Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tenaga gas untuk matkul termodinamika 2. Ini merupakan tugas sebelum UAS. Pertama-tama, perkenalan dulu, saya Muhammad Andrian Firmansyah dari Teknik Mesin. Baik, langsung aja untuk ke materi. Kita akan membahas sistem tenaga gas. Sistem tenaga gas merupakan pembangkit tenaga gas. Nah, apa itu pembangkit listrik tenaga gas? Di pembangkit listrik tenaga gas merupakan jenis pembangkit yang menggunakan udara panas untuk memutar turbin. Udara panas ini dihasilkan melalui pemanasan udara dengan menggunakan gas di dalam ruang bakar. Udara panas kemudian dialirkan ke turbin, dan pembangkit listrik tenaga gas alam cenderung memiliki emisi yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PLTU batubara. Selanjutnya yaitu komponen utama tentang pembangkit listrik tenaga gas. Yang pertama, kompresor, kedua ruang bakar, ketiga turbin gas, dan yang terakhir generator. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, yang pertama merupakan udara atmosfer, lalu masuk ke kompresor dan menuju ke ruang bakar. Di dalam ruang bakar, ini terdapat penyemprotan bahan bakar dan menuju turbin gas. Jadi penyemprotan bahan bakar ini menggerakkan turbin gas dan akan ke luar, yaitu berupa gas buang. Nah, komponen pendukung PLTG yaitu apa aja? Yang pertama air intake system, exhaust system, yang ketiga fuel system, yang keempat lubrication oil system, dan yang terakhir adalah starting system. Ya, dapat kita lihat seperti di gambar yang sudah tertera ya, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas nih, yaitu proses pembangkitan listrik menggunakan gas alam, cukup berbeda dengan mekanisme pada PLTU. Proses pembakaran gas alam tidak digunakan untuk melakukan proses pemanasan seperti pada PLTU, melainkan digunakan langsung untuk memutar turbin. Sebelum melalui proses pembakaran, udara terlebih dahulu dikompresi menggunakan kompresor. Kemudian udara yang telah terkompresi tersebut dialirkan ke ruang bakar untuk kemudian bereaksi dengan gas. Dalam proses tersebut, tekanan yang terkandung dalam udara serta energi kimia yang terkandung dalam gas dikonversi menjadi energi kinetik yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memutar turbin. Pembangkit tenaga kombinasi. Nah, gas yang keluar dari turbin gas masih memiliki temperatur yang cukup tinggi nih. Dengan demikian, gas panas tersebut masih dapat dimanfaatkan. Salah satu manfaat gas panas tersebut adalah untuk memanaskan fluida kerja yang digunakan pada PLTU melalui suatu alat bernama HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Kombinasi antara turbin gas dan turbin uap dalam pembangkit listrik dikenal dengan nama PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Selanjutnya kita membahas tentang model pembangkit tenaga turbin gas. Nah, turbin gas adalah suatu penggerak mula yang memanfaatkan gas sebagai fluida kerja. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran yang menggerakkan roda turbin sehingga menghasilkan daya. Bagian turbin yang berputar disebut rotor atau roda turbin, dan bagian turbin yang diam disebut rator atau rumah turbin. Rotor memutar poros daya yang menggerakkan beban generatoristik, pompa, kompresor, atau yang lain sebagainya. Nah, turbin gas adalah motor bakar yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Sistem ini dapat berfungsi sebagai pembangkit gas ataupun menghasilkan daya poros. Ciri utama turbin gas adalah kompak, ringan, dan mampu menghasilkan daya tinggi serta bebas getaran. Ini merupakan model pembangkit tenaga turbin gas, dan selanjutnya kita akan
lagi dengan demikian mudah pemasangannya dan tidak memerlukan pondasi kuat. Pembakar bahan bakar dalam api terbuka merupakan cara sederhana untuk menghasilkan panas. Energi tersebut kemudian dipindahkan ke perangkat keras dengan menggunakan fluida kerja yang sesuai. Kadang udara dengan mengalirkan melalui mesin. Dalam mesin bolak-balik, hal itu dilakukan dengan siklus termodinamika penghisapan, kompresi, pemanasan, ekspansi, dan pembuangan yang dilakukan secara berurutan dalam ruang yang sama yang terbentuk oleh piston dan silinder yang beroperasi pada fluida kerja satu massa pada satu waktu. Sangat berbeda dengan turbin gas. Fluida kerja mengalir tanpa gangguan yang mengalir secara kontinu dari satu peralatan untuk satu tujuan ke peralatan berikutnya. Nah, ini dapat kita lihat siklus generasi turbin gas seperti berikut. Yang pertama, air kompresor. Jadi udara itu ditampung ke filter penampungan udara atau air kompresor. Lalu udara dari air kompresor dialirkan menuju regenerator. Nah, di regenerator ini kemudian dilanjutkan ke combustion chamber dan langsung menuju ke turbin yang akan menghasilkan energi. Nah, dari turbin ini daya dapat dikembalikan ke regenerator dan juga kembali ke kompresor dan juga ini yang terakhir terdapat gas buang yang keluar. Nah, regenerasi pada turbin gas adalah proses daur ulang di mana kehilangan energi panas dengan gas buang dari turbin digunakan untuk memanaskan udara setelah kompresi. Gas panas yang dikeluarkan oleh turbin memiliki energi panas yang tinggi sehingga dengan menggunakan metode ini kita menghemat energi yang panas yang hilang dengan memanfaatkannya. Pada metode ini dipasang regenerator yang merupakan salah satu heat exchanger yang membantu menyalurkan panas gas buang ke udara setelah kompresi dan sebelum panas di ruang bakar. Keuntungan penerapan metode ini adalah pasokan panas yang dibutuhkan untuk memanaskan udara di ruang bakar lebih sedikit, sehingga jumlah bahan bakar yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Nah, kita bahas cara kerja regenerasi turbin gas nih. Yang pertama, kompresor mengambil udara dari atmosfer dan menempatkannya ke suhu yang tekanannya tinggi. Dan yang kedua adalah kemudian setelah kompresor, regenerator menambahkan panas gas buang turbin ke udara tekan. Proses selanjutnya adalah udara dari regenerator mengalir ke ruang bakar di mana bahan bakar langsung bercampur dengan udara panas bertekanan tinggi. Gas panas bertekanan tinggi keluar dari regenerator yang selanjutnya mengenai turbin. Nah, turbin ini ketika gas panas bertekanan tinggi ini dihantam ke turbin, di mana mereka mengembang dan bekerja pada output turbin. Daya yang dihasilkan oleh turbin juga digunakan untuk menggerakkan kompresor. Oleh karena itu, kompresor dan turbin dihubungkan. Dan yang terakhir, setelah melewati turbin, gas panas ini melewati regenerator di mana energi panasnya ditransfer ke udara bertekanan segar. Nah, ini selanjutnya adalah siklus kombinasi dari turbin gas tersebut. Siklus kombinasi turbin gas merupakan siklus pembangkit untuk menggabungkan turbin gas dan turbin uap dengan cara panas hasil pembuangan digunakan kembali untuk memanaskan boiler. Dalam siklus ini dapat memanfaatkan panas buang dari turbin gas untuk memanfaatkan air pada boiler yang nantinya uap pada boiler digunakan untuk memutar turbin uap. Heat exchanger digunakan pada saat proses transfer kalor pada udara pembuangan turbin gas dengan boiler. Nah, seperti gambar di yang terlampir berikut, beserta ada keterangannya juga. Selanjutnya, thank you. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian paparan dari saya. Semoga dapat menambah belajar bersama-sama kita. Baik, terima kasih ya, teman-teman.